Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsana rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syadida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allahu ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ustazah Sona, dan juga Ustadz dan Ustazah serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas apa limpahan nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta hidayah dan inayahnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu pada bulan yang mulia, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, suri tauladan kita yang membimbing kita dari arah kegelapan menuju arah yang lebih terang benderang, dari jalan yang penuh dengan kesesatan menuju jalan yang penuh dengan ampunan dan ridhonya, yaitu ad-dinul Islam, agama yang senantiasa dicintai dan diridhoi oleh Allah. Tegang semua ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya banyak bersyukur, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini saya masih diberikan kesehatan serta kesempatan oleh Allah, dan juga kepada panitia yang sudah memberikan waktu untuk saya sedikit berbagi ilmu. Bukan mau itu ya, berat nih amanahnya, tapi berbagi ilmu, khazanah keilmuan, katanya Ustadz Rohim. Sebagaimana sabda Nabi, bahwasanya ada dua nikmat, yang mana kedua nikmat ini banyak melalaikan anak cucu Adam. Apa kedua nikmat tersebut? Nikmat yang pertama yaitu nikmat kesehatan, yang kedua yaitu nikmat kesempatan. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini masih diberikan kesehatan, terutama di bulan yang penuh suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Kesehatan pula bisa kita tingkatkan melalui dengan berpuasa. Jadi puasa itu bisa meningkatkan 3 hal. Yang pertama yaitu ketakwaan kita atau iman kita. Yang kedua nafsu kita. Yang ketiga yaitu jasmani kita. Yang pertama yaitu kesehatan dalam hal ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei wong akeh sing padha iman, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti koyok-koyok wong-wong atau orang-orang sebelum kamu, min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Jadi puncak dari puasa itu, goalnya ya, ketika bulan Syawal itu ketakwaan kita yang meningkat. Secara otomatis insya Allah ketakwaan kita yang meningkat. Kalaupun takwanya tidak meningkat, ini berarti dipertanyakan puasanya, puasa atau tidak. Karena otomatis secara tidak langsung di bulan Ramadan ini ketakwaan kita meningkat. Kok bisa meningkat? Yang biasanya sholatnya telat atau bolong-bolong, nah di bulan Ramadan ini perbaikan diri. Kalaupun nggak bolong, paling tidak sholat sudah 5 waktu. Saya tidak menyinggung banyak kalangan, terutama saya sendiri ketika sedang pekerjaan.
ketika sudah dengar Allahu Akbar, dalam hati saya malah berpikir, waduh, kerjaan durung mari, pekerjaan belum selesai sudah adzan. Adzannya malah disalahkan. Nah, itu. Itu contoh dari saya pribadi ya. Ini bukan membuka aib, tapi untuk pembelajaran kita semua. Ya. Jadi secara tidak langsung ketakwaan kita di bulan Ramadan itu meningkat. Yang kedua yaitu puasa itu bisa memelihara nafsu kita. Bisa menjaga nafsu kita. Dalam hadis Nabi dijelaskan, barang siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan dusta, ngomong aja dan ngomongnya tidak bermanfaat. Allah tidak membutuhkan puasa orang tersebut, lapar dan hausnya orang tersebut. Makanya puasa itu sebagai tameng nafsu kita. Atau dalam hadis lain, mungkin yang para jomblowers, mungkin sudah kenal. Kebetulan IT-nya ini jomblo, jadi makanya saya singgung. Bahwasanya barang siapa yang mampu menikah, hendaklah menikah. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa. Sesungguhnya puasa itu adalah tamengnya syahwat atau nafsu. Jadi secara tidak langsung, puasa itu menjadi tamengnya nafsu. Yang biasanya berkata kotor, berkata kurang baik, akhirnya apa? Di bulan puasa ini diperbaiki. Dijaga nafsunya, tidak mengucapkan perkataan yang buruk. Itu terkait dengan nafsu. Yang terakhir yaitu terkait dengan jasmani. Summutasihu, puasalah maka kamu akan sehat. Walaupun derajat hadis ini bukan hadis yang sahih, walaupun hadis yang kuat, tapi kaidah atau qat'inya itu baik. Kaidah atau qat'inya itu baik. Puasalah maka kamu akan sehat. Dalam hadis lain juga dijelaskan, perut itu adalah sumber penyakit. Perut itu adalah gudang penyakit. Maka sebaik-baik obat adalah pengaturan pola makan. Nah, dalam puasa ini makan kita diatur. Yang biasanya sebelum subuh atau pagi mau berangkat kerja atau jam 10, siang, sore, malam kita makan terus tak ada hentinya. Di bulan puasa ini maka tubuh kita beristirahat. Puasanya makannya hanya sahur ataupun berbuka. Jadi hanya 2 waktu itu tersebut. Kalaupun ada waktu lain untuk buat makan, itu sudah bonusnya. Paling tidak selebih dengan tidak berpuasa. Jadi tubuh kita bekerja terus menerus. Makanya di bulan puasa ini tubuh kita itu diistirahatkan. Karena apa? Pengaturan pola makan obatnya. Jadi di hadis itu kalau nggak hati yang banyak penyakitnya, ya perut. Kenapa? Makhluk yang paling rakus itu adalah manusia. Apa? Coba semuanya dimakan. Dari segi tumbuhan, dari segi tanaman. Kerbau saja makannya rumput, gak pernah makan daging. Rumput ya rumput terus. Konsisten. Sedangkan kita, semuanya kita makan. Asalkan kuat kontal, itu dalam istilah bahasa Jawa. Makanya di dalam puasa ini kita diatur, disiplin, pasti disiplin. Kalau kita sedang berpuasa, ada yang berani. Coba kalau tidak disiplin, kurang 10 menit saja mau maghrib, aku gak disiplin, aku tak makan, gak jadi puasanya, batal. Makanya di puasa ini kita diajarkan disiplin. Makanya ketika maghrib untuk segera menyegerakan berbuka. Nah, terutama tim IT nih ya, yang jomblowers. Nah, nikah itu ibarat berbuka, harus segera disegerakan. Nah, tapi ingat, waktu berbukanya setiap negara itu berbeda-beda itu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi puasa itu menjaga hati, nafsu dan juga jasmani kita. Jadi 3 hal. Oleh sebab itu, saya banyak bersyukur ya. Hari ini masih diberikan kesehatan, terutama di bulan yang suci ini. Terlebih lagi, sekarang masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu pada bulan yang suci ini. Semoga di tahun depan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu pada bulan yang mulia,
yaitu bulan suci Ramadan di tahun depan. Amin Allahumma amin. Oleh sebab itu kita harus senantiasa ya, ketika kita sudah istilahnya menjalankan puasa hari ini, kita patut bersyukur ya. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 dijelaskan, barang siapa yang bersyukur akan kutambah nikmatku kepadanya, barang siapa yang kufur, barang siapa yang ingkar kepada nikmatku, inna adzabila lasyadid. Sesungguhnya adabku itu sangat pedih. Oleh sebab itu mari kita senantiasa bersyukur ya, agar kenikmatan kita yang ditambah. Semoga yang sudah bersyukur hari ini, yang masih single segera dipertemukan jodohnya, yang ustadzahnya semoga dilimpahkan rezekinya, terutama uang belanjanya ya. Dan untuk yang ustadznya yang sudah bersyukur hari ini, saya doakan istrinya bertambah ketaatannya. Jangan, ini tim IT jangan sampai dipotong ya, ini bahaya nanti. Kalau masuk YouTube ini bahaya. Ditambah ketaatannya, ditambah rezekinya dalam keluarga. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kebaikan, itu semua datangnya dari Allah. Apabila ada kekurangan, itu semua semata dari saya pribadi sebagai manusia. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, albiru manitako, nun wal kolami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.